Dunia selalu melahirkan momen yang tidak terlupakan. Tapi bukan hanya gol atau trofi yang menjadi kenangan. Ada satu hal yang selalu mencuri perhatian dunia, selebrasi. Di balik setiap gerakan, tersimpan cerita tentang sejarah, tentang budaya, tentang keluarga, dan tentang identitas suatu bangsa. Dari tarian Roger Milla yang mengubah wajah sepak bola Afrika, Thunderclap yang menggetarkan stadion, Mexican Wave yang menyatukan puluhan ribu supporter, hingga Viking Row Norwegia yang kini mendunia. Inilah kisah di balik selebrasi-selebrasi paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Saksikan ceritanya hanya di Cerita 8 Menit. Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu kejutan terbesar ketika Norwegia berhasil menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar. Erling Haaland menjadi pahlawan dengan 2 gol yang memastikan langkah negaranya ke perempat final. Namun bukan hanya kemenangan itu yang menjadi sorotan. Sesaat setelah peluit panjang berbunyi, Haaland mengambil sebuah drum. Dentuman drum itu menjadi aba-aba dimulainya sebuah selebrasi yang disebut Viking Row. Para pemain Norwegia duduk berjajar, mereka menggerakkan tangan seolah sedang mendayung kapal Viking. Ribuan supporter mengikuti gerakan yang sama sambil meneriakkan kata row yang berarti mendayung dalam bahasa Norwegia. Sekilas gerakannya sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tradisi ini terinspirasi dari sejarah bangsa Viking. Berabad-abad lalu, kapal merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Norwegia. Saat angin tidak bertiup, para awak kapal harus mendayung bersama dengan irama yang sama agar kapal terus melaju. Semangat bekerja sama itulah yang kini diwujudkan kembali di stadion sepak bola. Viking Row menjadi simbol bahwa kemenangan hanya bisa diraih apabila semua orang bergerak dalam satu tujuan. Tak heran selebrasi ini langsung viral. Bahkan para supporter Norwegia kerap melakukannya. Bukan hanya di stadion, tetapi juga di pusat kota hingga Times Square di New York. Viking Row kini bukan sekedar selebrasi kemenangan. Ia telah berubah menjadi simbol kebangkitan sepak bola Norwegia setelah hampir 3 dekade absen dari Piala Dunia. Namun, jauh sebelum Viking Row mencuri perhatian dunia, ada selebrasi lain yang lebih dulu menjadi fenomena. Kita kembali ke Euro 2016 dan Piala Dunia 2018. Saat itu Islandia datang sebagai tim kecil dengan populasi paling sedikit di antara para peserta. Tidak banyak yang menjagokan mereka. Namun semuanya berubah ketika mereka berhasil menyingkirkan Inggris di babak 16 besar Euro 2016. Setelah pertandingan, sang kapten Aron Gunnarsson mengajak seluruh pemain menghadap tribun penonton. Lalu dimulailah ritual yang kemudian dikenal sebagai Thunderclap. Para pemain dan supporter bertepuk tangan perlahan, semakin lama semakin cepat. Suara tepukan menggema memenuhi stadion diiringi teriakan "Hu" yang menggetarkan suasana. Dunia mengira Thunderclap merupakan ritual kuno bangsa Viking sebelum berperang. Namun kenyataannya tidak demikian. Menurut kelompok supporter Islandia sendiri, Thunderclap justru diadopsi dari para pendukung klub Skotlandia Motherwell saat menghadapi klub Islandia Stjarnan pada tahun 2014. Pendukung Stjarnan kemudian membawa tradisi itu pulang dan menggabungkannya dengan teriakan "Hu" yang terinspirasi dari film 30. Hasilnya adalah salah satu selebrasi supporter paling ikonik dalam sejarah sepak bola modern. Begitu populernya Thunderclap hingga kemudian ditiru banyak negara, termasuk Perancis ketika melaju ke final Euro 2016. Salah satu tradisi lain yang melibatkan puluhan ribu orang sekaligus, namanya Mexican Wave. Fenomena ini mencapai puncak popularitas pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Puluhan ribu penonton berdiri secara bergantian sambil mengangkat tangan sehingga menciptakan gelombang manusia yang mengelilingi stadion. Pemandangan itu memukau seluruh dunia. Karena hal itulah Piala Dunia 1986 menyebarkan fenomena ini ke seluruh dunia. Tradisi tersebut akhirnya dikenal dengan nama Mexican Wave. Hingga hari ini, hampir semua stadion sepak bola pernah merasakan euforia ombak manusia ini.
Dari tribun penonton, kita beralih ke salah satu selebrasi gol paling legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia. Italia 1990. Tidak ada yang benar-benar memperhitungkan Kamerun. Namun tim asal Afrika itu justru menciptakan keajaiban dengan menjadi negara Afrika pertama yang mencapai perempat final Piala Dunia. Tokoh utamanya adalah Roger Milla. Saat usianya sudah menginjak 38 tahun, Milla justru tampil luar biasa. Setiap kali mencetak gol, ia berlari menuju bendera pojok lapangan. Di sanalah ia menampilkan tarian Makossa yang khas. Gerakan sederhana itu berubah menjadi simbol kebangkitan sepak bola Afrika. Milla membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tampil gemilang. 4 tahun kemudian, di Piala Dunia 1994, ia kembali mencetak sejarah sebagai pencetak gol tertua di Piala Dunia. Tarian Roger Milla masih dikenal hingga sekarang sebagai salah satu selebrasi paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola. Lalu ada selebrasi yang sangat sederhana tetapi penuh makna. Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Brasil menghadapi Belanda dalam pertandingan dramatis. Setelah mencetak gol, Bebeto tidak berlari liar ataupun melakukan atraksi rumit. Ia hanya mengayunkan kedua tangannya seperti sedang menggendong seorang bayi. Romario dan Mazzino segera menghampiri lalu ikut melakukan gerakan yang sama. Ternyata selebrasi itu merupakan ungkapan syukur atas kelahiran putra Bebeto yang baru lahir ketika dirinya sedang membela Brasil di Piala Dunia. Ia tidak bisa menemani istrinya saat proses persalinan. Karena itulah ia berdoa agar diberi kesempatan mencetak gol untuk dipersembahkan kepada sang anak. Doanya pun terkabul. Selebrasi menggendong bayi itu kemudian menjadi salah satu selebrasi paling terkenal sepanjang sejarah sepak bola. Hingga sekarang, banyak pemain di seluruh dunia menirunya ketika merayakan kelahiran anak mereka. Setiap selebrasi yang kita lihat ternyata memiliki cerita. Ada yang berasal dari kreativitas para supporter. Ada pula yang muncul secara spontan karena rasa syukur kepada keluarga. Semuanya menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Sepak bola adalah budaya, sepak bola adalah identitas, dan sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan jutaan orang dengan cara yang berbeda-beda. Menurut kalian, mana selebrasi Piala Dunia yang paling ikonik? Viking Row, Thunderclap, Mexican Wave, tarian Makossa Roger Milla, atau gendong bayi ala Bebeto? Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik seputar sejarah sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.